Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Intan Armono, NIM 2018-12143, kelas pengauditan 1E. Saya akan menceritakan tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Kasus Enron adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum kebangkrutannya pada akhir 2001, Enron sebelum tahun 2001 mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan kertas, serta komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar US dollar. Tokoh penting dalam kasus Enron ini adalah pendiri Enron, CEO dan CRO sementara, ketua dan wakil komisaris. Fortune menamakan Enron perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001. Ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang bersistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian Enron mengajukan permohonan kebangkrutannya pada tanggal 2 Desember. Di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan chapter ke-11. Saat itu, kasus itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andersen, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi, fungsi akuntansi dan konsultasi. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Kasus Enron dan KAP Andersen. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambatan terhadap proses peradilan. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pemerintahan Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Pada tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Lembaga eksternal yang juga ikut bertanggung jawab terjadinya kasus Enron auditor adalah konsultan hukum, regulator, pasar ekuitas, pasar utang. Munculnya kasus
Manajemen Enron melakukan kecurangan, window dressing, memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang 12 billion US dollar. Technique of balance sheet mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Technique of balance sheet mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Special Purpose Partnership mendirikan lebih dari kurang lebih 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron. Kasus terungkap. Penyebabnya masalah kepentingan pemegang saham, mayoritas dan manajemen transaksi dengan pihak beberapa perusahaan afiliasi. 2. Pemberian opsi saham yang masif tidak hanya kepada karyawan kunci, bahkan komite audit karyawan bisa serta program pensiun karyawan dengan memperoleh opsi saham perusahaan. 3. Penjualan saham dalam skala besar oleh pihak orang dalam. Dampak kasus Enron dan KAP Anderson. Dampak keruntuhannya kasus Enron ini adalah keruntuhan perusahaan energi Enron cukup banyak terdampak bagi dunia bisnis internasional. Akibat kebangkrutan Enron pada tahun 2001, sedikitnya 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditor yang telah meluncurkan miliaran dolar. Para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan juga merugikan karena simpanan hari tua mereka yang musnah. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 20.000 karyawan Enron terikat dalam saham yang kini tanpa nilai. Arthur Andersen LPP atau member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Member Arthur Andersen di beberapa negara seperti Jepang dan Thailand telah membuat kesepakatan merger dengan KPMG Australia dan Selandia Baru dengan Ernst & Young dan Spanyol dengan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Amerika Serikat sendiri, aktivitas seluruh member Andersen dibekukan pemerintah. Akibatnya, menurut Asian Wall Street Journal, klien-klien Andersen LPP beralih ke berbagai auditor, antara lain Deloitte & Touche 10%, KPMG 11%, PricewaterhouseCoopers 20%, dan Ernst & Young 28%, dan yang berpindah ke auditor-auditor kecil lainnya atau mengaku belum tahu berpindah kemana sebanyak 40%. Masih banyak lagi hal-hal yang dipengaruhi oleh keruntuhan Enron, seperti munculnya trauma dalam bursa saham terhadap efek domino skandal Enron. Hal ini membuat para investor mengurangi aktivitasnya di bursa saham sehingga gairah bursa dunia menjadi lesu. Menurut saya, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen telah melanggar kode etik dan ingkar dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat saja menjatuhkan kredibilitas, bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Di dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah, kedua-duanya telah menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, dan dapat juga terdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen, di mana mereka menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dari akibat kasus ini. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.